Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan kuliah online dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dosen pengampu, pengantar manajemen, Bapak Fajri Arif Wibawa MPD yang saya hormati, dan tidak lupa juga kepada teman-temanku, teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Baik, di sini kami dari kelompok 4 bab pengarahan atau penggerakan akan mempresentasikan makalah kami. Adapun anggota kelompok kami yang berjumlah 4 orang. Yang pertama, saya Rizka Nurmala, NPM 20210013, yang bertugas sebagai moderator. Yang kedua, Leli Sartina Aini, NPM 20210014. Yang ketiga, Ajeng Setiawati, NPM 20210015. Yang keempat, Afi Masito, NPM 20210016. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya buka acara ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan saya sampaikan bab aktuanting. A. Konsep dasar penggerakan atau aktuanting. 1. Pengertian aktuanting. Aktuanting secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain penggerakan pelaksanaan. Sedangkan secara istilah aktuanting adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Aktuanting menurut beberapa ahli. Menurut George R. Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Yang kedua, menurut Keith Davis, aktuanting adalah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. 3. Menurut Stoner, aktuanting atau penggerakan adalah proses pengarahan dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas anggota kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, menurut H. Malayu SP Hasibuan, pengarahan yaitu mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Asumsinya adalah proses aktuanting dalam sebuah organisasi merupakan jantung atau motor penggerak. Hal ini dikuatkan oleh pendapat dari G.R. Terry, yaitu penggerakan membuat semua anggota agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. 2. Aktuanting dalam perspektif Al-Quran tertuang pada Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Humul muflihuna walatakum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'mur ilal
khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaik. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ayat ini merupakan penjelasan ayat sebelumnya, agar umat Islam berpegang teguh pada agama Allah dengan cara mengajak pada kebajikan, memerintah kepada kebaikan, dan melarang kemungkaran. Kata mukmin pada ayat ini menurut Ar-Razi mempunyai arti penjelasan, yaitu tabyin, sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap orang untuk melaksanakan tugas dakwah masing-masing sesuai dengan kemampuannya, baik dengan kekuasaannya, lisannya, ataupun dengan hatinya. Selanjutnya, ayat di atas menggunakan dua kata yang berbeda dalam rangka perintah berdakwah. Pertama adalah kata yad'un, yakni mengajak, dan kedua ya'murun, yakni memerintahkan. Mengajak dikaitkan pada al-khair, sedang memerintah dikaitkan dengan al-ma'ruf, dan memerintah untuk tidak melakukan atau melarang dikaitkan dengan al-munkar. Al-Quran mengisyaratkan kedua nilai di atas dalam firman-Nya ini dengan kata al-khair atau kebajikan dan al-ma'ruf. Al-khair adalah nilai universal yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-khair menurut Rasulullah adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedang al-ma'ruf adalah sesuai yang baik menurut pandangan umum masyarakat selama sejalan dengan al-khair. Adapun al-munkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan ayat di atas. Pertama, nilai-nilai ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Hal kedua yang perlu digarisbawahi adalah al-ma'ruf, yang merupakan kesepakatan umum masyarakat. Ini sewajarnya diperintahkan, demikian juga al-munkar seharusnya dicegah. Dengan konsep al-ma'ruf, Al-Quran membuka pintu yang cukup luas gunanya menampung perubahan nilai-nilai akibat perkembangan positif masyarakat. Dari sini filter al-khair harus benar-benar difungsikan. 3. Accounting dalam perspektif hadis. Hadis riwayat Bukhari yang artinya perumpamaan orang yang mematuhi peraturan-peraturan Allah dengan orang-orang yang melanggarnya adalah seperti segolongan orang yang mengundi untuk naik kapal. Sebagian orang memperoleh tempat di atas dan sebagian orang memperoleh tempat di bawah. Orang yang menempati bagian bawah jika hendak mengambil air terpaksa melewati orang-orang yang di atas. Kata mereka, bagaimana kalau kita tembus saja lubang air di tempat kita sehingga kita tidak perlu merepotkan orang-orang di atas. Jika orang-orang yang berada di atas tadi menyetujui rencana tadi, celakalah mereka, dan jika mereka melarang, mereka akan tertolong, dan semua isi kapal akan selamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna hadis di atas menerangkan tentang sesuatu yang diterima bagi orang-orang yang menaati segala perintah dan larangan Allah, serta orang yang mengingkarinya. Orang yang menaati perintah dan larangan Allah, ia akan selamat. Dan bagi orang yang mengingkarinya, ia akan mengalami kerugian. Kandungan lain dari hadis ini adalah dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat ataupun dalam sebuah organisasi agar senantiasa bersabar atas tingkah laku tetangga atau rekan sejawat yang terkadang membuat hati tak berkenan. Hadis ini juga mengisyaratkan
Pentingnya saling mengingatkan sesama untuk senantiasa menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena sekelompok orang bisa jadi akan terkena dampak negatif dari ulah segelintir manusia saja. Aktuanting dalam hadis di atas adalah pentingnya saling menghormati dan mengingatkan antara satu dengan yang lainnya dan melaksanakan tugas agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Karena peran semua komponen sangat berpengaruh dan saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Afi Masito. Kepada Saudari Afi Masito, waktu dan tempat dipersilahkan.